Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua Dua. Oke teman-teman, kali ini Jiwa Tua Dua mau menyajikan cerita yang unik, aneh menurut saya waktu itu. Anehnya adalah mengenai sosok satu orang yang kita awal melihat itu ya orang itu tidak punya kemampuan apapun ya. Jadi ini kisah ini berawal dari saya itu memang suka main ke beberapa candi, situs ya, maksudnya situs-situs kuno, dari situs megalitikum atau candi-candi di mana, terutama candi di Jawa Tengah dan di Jogja ya. Itu kita di situ sebenarnya bukan mencari sesuatu hal yang metafisika, tapi lebih ke kita cuma mau mempelajari sejarah dari hasil kebudayaan nenek moyang sebenarnya. Nah, kisah ini berawal dari kejadian waktu saya ada di salah satu candi di daerah Magelang. Nah, tadi di pembukaan tadi kan sudah saya ceritakan mengenai sosok penjual souvenir yang unik yang ada di salah satu candi di daerah Magelang. Ceritanya itu begini, waktu itu saya dari Jakarta nyetir sama temen itu mau ke arah Jogja. Jam 6 pagi itu nyampe Magelang dan tiba-tiba saya pengen mampir di candi itu. Waktu itu belum buka. Oke, kita tunggu dulu karena bukanya itu 6:30 kalau nggak salah. 6:30 kita tunggu di situ. Ada di depan candi sebelah kanan itu ada warung penjual souvenir ya Pak. Ada seorang bapak-bapak sedang menyapu lah waktu itu. Dan saya nanya buka jam berapa, si bapak jawabnya nanti buka jam 6:30 mas, dia bilang gitu. Oke, kita makan pagi dulu, 6:30 ke situ. Ya seperti biasa lah, yang melihat-lihat candi, foto-foto di situ, itu wajar sebagai wisatawan kan kita lakukan itu. Dan akhirnya saya itu di situ ada beberapa souvenir itu yang menarik, itu ada beberapa souvenir dari batu kali konon. Batu kali itu adalah batu yang didapat dari sungai di sekitar Magelang, yang konon batu itu ya salah satu batu dari Merapi juga sebenarnya. Pada saat meletus atau erupsi atau segala macam akan membawa material ke sungai-sungai di sekitar Merapi itu sampai juga ini di Magelang. Batu itu dipahat atau apa istilahnya saya lupa, dibuat menyerupai, ada satu patung Buddha, ada patung Semar, ada patung beberapa patung lah ya di situ. Saya tertarik dengan salah satu patung itu yang wujudnya Semar, patung Semar waktu itu. Oke, saya tanya-tanya waktu itu harganya berapa segala macem. Ternyata harganya itu saya cuma bawa uang 200.000 waktu itu. Saya nanya kan, karena harganya di atas 200.000, saya tanya ATM paling dekat di mana. ATM ternyata jauh dari situ juga, harus ya ada sekitar 2-3 kiloan lah ya. Akhirnya udah, daripada bolak-balik segala macam, akhirnya saya bilang ke bapak itu, saya kalau beli barang seperti ini saya tidak pernah nawar Pak, tapi karena duit saya kurang, besok saja saya pas balik ke Jakarta saya mampir sini, saya akan beli. Padahal waktu itu udah disuruh nawar kan, tapi saya nggak mau karena ya hasil seni seperti itu kan, saya nggak tega untuk menawar kan. Akhirnya ya si bapak bilang gitu, ada beberapa yang itu dikasih harga, yang ini berapa,
berapa rupiah. Pas di patung Semar itu bapak itu bilang, yang ingkang Semar kali 100.000 mas, artinya yang Semar 200.000. Nah saya kan kaget, wah, nah cocok pak, saya bilang gitu, cocok nih, karena duit saya pas. Saya buka dompet, saya kasih lihat kan, ya udah saya ambil Semar, saya saya bayar. Semar itu dibungkus sama bapak itu, mungkin mondar mandir dia ya, cari kardus lah, koran lah buat ngebungkus segala macem. Di pembicaraan sebelumnya dengan bapak itu kan, bapak itu nanya dari mana mas, saya jawab kan dari Jogja kan. Oke. Pada saat bungkus saya diam kan ya, diam, terus tiba-tiba bapak itu nyeletuk gini, mas dari Jawa Timur ya, dia bilang gitu kan ya. Saya kan kaget ya, karena kan dalam hati saya bilang, dari tadi kan udah dijelaskan kalau saya itu dari Jogja, kok bapak itu ngomong dari Jawa Timur waktu itu kan, dari Jawa Timur kan. Oke, saya masih diam gitu. Terus ambil lagi apa, mondar mandir di depan saya gitu kan, sambil bungkus itu bapak itu bilang dari Majapahit. Bapak itu bilang, lah saya kan jadi mikir kan, wah bapak ini pasti nggak asal ngomong kan, bapak ini pasti punya sesuatu. Penasaran saya, akhirnya saya tanya bapak ini, bapak melihat dari sisi mana? Karena kan saya dari tadi bilang bahwa saya ini orang Jogja, nggak ada hubungan sama Jawa Timur atau dengan Majapahit, saya bilang. Bapak itu nggak ngaku, nutup kan. Mungkin dia tadi keceplosan kali ya. Enggak mas, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini itu ya, pokoknya alasan lah ya, alasan seseorang untuk menutupi jati dirinya sebenarnya. Oke, akhirnya karena saya udah nggak desak lagi ya, cuman ngobrol-ngobrol biasa, akhirnya dia akhirnya membuka secara mata batin dia itu, dia melihat, ya saya nggak tahu yang dilihat bapak itu apa, cuman dia ngelihat secara entah energi, entah apa, entah segala macam. Bapak itu melihat saya itu orang Jawa Timur dan melihat suatu gambaran dalam pikirannya dia itu, terawangannya dia mungkin pakaian yang nggak tahu apakah secara metafisika saya memakai pakaian masa Majapahit, atau entah itu dari ada yang mendampingi saya dari Majapahit atau apa, saya nggak tahu. Cuman bapak itu melihat ada satu sosok yang berpakaian model-model zaman Majapahit dulu itu. Dia ngakunya seperti itu ya. Akhirnya ya kita ngobrol biasa, ngobrol segala macam, terus secara apa namanya, dia paham secara metafisika, dia ternyata paham. Karena setelah saya ngobrol jauh lagi ke dalam, dia ini ya kadang suka apa ya, kalau orang Jawa suka nenepi itu tirakat ke beberapa makam untuk menenangkan diri, untuk mencari apa namanya, wangsit lah, petunjuk atau apapun itu. Mungkin lebih untuk menenangkan diri sebenarnya, ada di situ sih, bukan mencari kesaktian, mencari ilmu atau apapun, enggak. Saya ambil sisi positifnya aja seperti itu, karena mungkin orang udah jenuh juga dengan hiruk pikuknya kehidupan, kadang juga perlu untuk menenangkan diri juga. Nggak salah, kalau menurut saya pribadi nggak salah. Akhirnya dia banyak cerita, dia malah banyak cerita ke saya mengenai pengalaman metafisika dia, apapun itu. Dan uniknya ya,
dia cerita itu udah nggak canggung lagi mengenai menceritakan hal-hal metafisika. Bukan dalam artian dia untuk menyombongkan diri, tidak, tapi dilihat dari cara dia ngobrol atau apapun itu, dia bukan untuk pamer tapi untuk berbagi pengalaman, membagi pengalaman di tempat A, B, C gitu. Karena kalau dia nenepi hanya untuk mencari kekayaan juga enggak, menurut saya bukan mencari pesugihan ya, enggak, tapi lebih menenangkan diri. Inilah sosok unik yang kadang kita tidak tahu yang akan kita jumpai dalam kehidupan keseharian. Banyak pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan metafisika itu yang tidak menyombongkan diri, aku bisa loh. Oke teman-teman, tadi adalah kisah dari pertemuan saya dengan seorang bapak penjual souvenir yang mempunyai kemampuan metafisika. Masih banyak cerita yang saya bertemu dengan orang-orang itu secara tidak sengaja, nanti akan saya ceritakan di kisah-kisah selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like kalau suka cerita ini dan subscribe ya, dan biar nanti ada notifikasi kalau Jiwa Tua 2 upload video lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel Jiwa Tua 2. Salam.